Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk bersilaturahim sekaligus kita untuk tholabul ilmi. Karena ini masih situasi memperingati milad atau maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari sejenak kita mengingat kembali akan perjuangan Rasulullah. Tapi kalau kita itu senang kepada seseorang, bahkan itu menghormati pada seseorang itu, akan lebih cinta lagi kalau kita perlu mengetahui tentang biodatanya Rasulullah. Jangan-jangan kita itu mencintai Rasulullah tapi tidak mengenal secara mendalam terkait dengan biodatanya Rasulullah. Kita baru menyenangi atau mencintai seseorang, itu saja cari-cari tanggal lahir iki piro, tak perlu aku tak ngirim kado kanggo yang dicintai. Iki urung dadi bojone, ini dadi bojone iki sok lali. Nah, ini juga sama, cinta kita kepada Rasulullah itu sungguh-sungguh. Tapi ditanya Rasulullah itu lahir tanggal berapa, waduh sudah lupa itu. Maka ini kita ungkap kembali tentang, kita awali dengan biodata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu namanya tidak hanya Muhammad, namanya yang kita kenal itu memang Muhammad. Tapi ada nama lain juga Muhammad, ada nama Ahmad, kemudian Toha, ada namanya juga namanya Nabi kita itu Mustafa, juga Yasin. Maka kalau dalam sholawat itu sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi Toha itu juga namanya Rasulullah. Tempat tanggal lahir, Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Harinya hari Senin, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Atau dikatakan tahun gajah. Karena ada peristiwa waktu itu, Raja Abruhah itu menyerang Ka'bah dengan menaiki gajah. Atau kalau itu tanggal Masehi, itu bertepatan tanggal 20 April tahunnya 571 Masehi. Lahir dina Senin, 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Atau kalau Masehi 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ketika lahir itu disusukan atau yang menyusui, itu namanya Suwaibah. Terus diasuh oleh Barokah yang nama lainnya Ummu Aliman. Ini yang mengasuh. Penanggung jawab atau bahasanya kalau kita ini sing dadi kepala keluarganya itu siapa? Itu yang jadi kepala keluarga Abdul Muthalib. Ini kakeknya. Kemudian setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, ini pamannya. Status Rasulullah atau Nabi kita itu yatim piatu.
Kemudian Rasulullah itu juga sama dengan kita, itu nikah atau kawin. Pengalaman kerja sebelum kenabian, Rasulullah itu pekerjaannya dagang. Juga pengalaman menggembala kambing. Kemudian juga pernah ikut perang. Ini pengalaman kerja sebelum kenabian. Jadi kalau ada yang hadir ini juga ngingu wedhus, terus ngopeni kambing kuwi, Rasulullah juga sama itu. Kemudian yang punya pekerjaan dagang itu Rasulullah juga dagang. Yang berikutnya alamatnya Rasulullah itu sebelum hijrah itu di Mekah Mukarramah. Setelah hijrah itu menetap di sampai meninggal sampai sedo di Madinah Al-Munawwarah atau disingkat jadi Madinatul Munawwarah. Agamanya Islam, pendidikannya itu mendapat ilmu langsung dari Allah yang berupa wahyu. Jabatan itu sebagai Rasulullah dan Khalifatullah fil ard. Jabatannya itu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kan utusan untuk menyampaikan. Jadi sekaligus Khalifatullah fil ard, menjadi pimpinan di muka bumi. Tanggal pelantikan sebagai Rasulullah itu malam 17 Ramadan dalam usia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini menurut hitungan tahun Komariah. Atau umur 39 tahun 3 bulan 22 hari. Ini menurut hitungan tahun Samsiah. Rasulullah punya gelar Al-Amin dan Habibullah. Karena punya sifat-sifat yang itu jujur, sidik, dan sebagainya itu, maka gelarnya Al-Amin dan Habibullah. Tugas pokok yang pertama, membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini bagi yang beriman ini kabar gembira. Tapi juga membawa kabar yang mengerikan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, bahkan berlaku syirik, suka berbuat maksiat. Ini berita yang mengerikan bagi mereka. Yang berikutnya tugasnya mengajak umat manusia untuk menempuh jalan yang hak, yang lurus, yang diridhoi Allah, dan menjauhi segala larangannya. Bahasanya itu sering kita mendengar amar ma'ruf nahi mungkar. Juga tugas pokoknya menjadi juru penerang umat. Juru penerang umat. Menjadi saksi bagi insan atau manusia yang beriman dan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Jadi awake dhewe niki wis pasrah bungkuan apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan Rasulullah itu ya sudah, itu nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang berikutnya menjadi maha guru dan teladan bagi setiap insan dan sebagai rahmatan lil alamin. Juga tidak hanya itu, yang sering kita dengar, Rasulullah ditugaskan di muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti atau dikatakan akhlakul karimah. Cita-citanya Rasulullah itu mengentaskan umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang. Ini cita-citanya Rasulullah. Rasulullah juga punya kesenangan, bahasa yang kita dengarki hobi. Kesenangan Rasulullah itu hobinya berdakwah, menolong anak yatim,
membantu fakir miskin, kaum wanita, dan orang-orang yang lemah lainnya. Ini kesenangan hobi Rasulullah. Kemudian kiat-kiat yang digunakan dalam mensukseskan tugas dan cita-citanya itu, yaitu yang pertama, menyatukan keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Ini kan ada sepotong-sepotong. Ya wis iman, ning ngomongnya kuwi ora kaya wong iman. Ya wis iman, ngomongnya juga seperti orang iman, tapi perbuatannya tidak seperti orang yang iman. Maka Rasulullah menyatukan antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Bil lisan, bil arkan, dan qalb, dan hatinya itu. Yang berikutnya memiliki tujuan yang jelas. Jadi Rasulullah dalam dakwahnya itu memiliki tujuan yang jelas. Cetok. Jadi ketika berdakwah itu jelas, transparan. Ini yang tujuan akhir, endingnya itu membahagiakan pada seseorang di dunia dan di akhirat. Rasulullah juga memiliki sifat sabar, tahan uji, pantang menyerah, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah-kisah para dai itu sok menyampaikan awake dhewe iki rungene apa-apaan itu. Rasulullah kuwi ketika berdakwah, ketika itu mau jamaah, itu selalu ada orang yang mencemooh. Bahkan itu diludahi, dibalangi watu, bahkan sampai akan dibunuh. Ini perjuangan Rasulullah. Kita sebagai umatnya itu, kita juga mengikuti dakwahnya, kita juga datangi pengajian. Dibalangi watu nih jalan Rasulullah nih awake dhewe iso pengajian dibalangi snack. Didoni apa wedang legi. Iya beda banget itu. Rasulullah itu juga punya sifat yang pantang menyerah, selalu tawakal kepada Allah. Semuanya itu kalau sudah usaha dikembalikan kepada Allah. Rasulullah punya pemikiran yang rasional, bisa diterima oleh umatnya itu, baik itu secara pikiran maupun dari perbuatan. Memimpin umat dengan cinta dan kasih sayang. Jadi semuanya itu direngkuh. Direngkuh kuwi ora tahu nggawe gelane orang lain. Itu sifatnya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dekat itu antara lain Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat terdekat ini sangat luar biasa. Yang paling muda itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mulai muda itu sudah dakwahnya luar biasa. Di perang dimanapun itu Ali ikut. Kaitannya dengan bersedekah, Ali juga menjadi itu berbeda dengan yang lain. Sampai diceritakan untuk Ali itu dalam menjaga supaya itu tidak melakukan kaitannya dengan hal-hal yang dilarang dalam agama, Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya. Pun jenengan bayangke. Nonton kemaluane awake dhewe ora tahu. Kuwi ana sing takon, "Lah ngono adus piye?" Opo gur dikosoki ngono? Iya ora usah ditonton. Nah, kemaluannya sendiri saja malu untuk dilihat, apalagi kemaluannya orang lain. Awake dhewe kuwi anggere ning sing malah ditutupi ngono selak arep weruh kemaluannya orang lain atau lain jenis. Ali itu juga ahli sedekah. Maka digambarkan pakaiane kuwi ora tahu ana kantongane.
Di bajunya seperti ini orang nganggo kantongan. Dalam arti apa? Orang tahu nyimpen duit. Jadi nek entuk duit iki ya wis endi nyo. Awake dhewe po iso ngono kuwi. Duit iki nek ora anu malah disimpen ning bank endi. Mun pakaian kuwi pakaian jopo ya dokoki duit, dompet ya duit, njero ya duit. Alasane ya bagus tuh. Ngono nak ilang kuwi nak dicopet wong iki gen ilang salah siji itu bagus ya. Jadi Ali bajunya tidak pernah pakai itu kantongan karena nanti tidak nyimpen uang. Apalagi ini yang ibu-ibu itu duitnya disimpen nang endi tas warna loro, ijek jerone ning dompete, iki pati murah, iki 5.000-an, iki 20-an, dhewe-dhewe. Ini para sahabatnya itu luar biasa. Kami teruskan tentang biodata. Musuh utamanya Rasulullah itu diantaranya iblis. Berikut kroni-kroninya orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini musuh utama. Yang paling disukai oleh Rasulullah itu perbuatan atau bahasanya itu amal soleh. Itu paling disukai. Kalau tadi musuh, sekarang yang paling dibenci oleh Rasulullah itu perbuatan maksiat. Di semua perbuatan maksiat itu dibenci oleh Rasulullah. Beberapa pengalaman penting yang pernah dialami oleh Rasulullah menjadi Rasul, yaitu pernah menjelajah ruang angkasa melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu kembali dari Mi'raj dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu wassamiul basir. Jadi ini sekarang kan terbukti benar di sekitarnya itu alamnya itu menjadi barokah. Waktu itu memang orang ada yang tidak percaya, ada yang langsung percaya. Sampai sekarang seperti itu. Dalam kita berdakwah, kuwi ana sing ya langsung percaya, ning wong ora percaya ki ya ora percaya. Wong zaman Rasulullah itu ada, kalau sekarang ada itu ya tidak aneh. Ini pengalamannya Rasulullah, diantaranya itu pernah itu Isra dan Mi'raj. Di perjalanan Isra kemudian Mi'raj itu naik. Yang berikutnya pernah menjadi panglima perang, melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi sudah ke Madinah tahun ke-10 Hijrah. Kemudian pengalaman hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya itu juga dalam pengembangan berdakwah. Bersama keluarga dan para pemeluk Islam, itu pernah dikucilkan oleh orang Quraisy di lembah Muthalib selama hampir 3 tahun. Jadi pernah di lockdown bahasanya saya. Ora entuk metu wis ngopo-opo ya sile. Dadi makan ya apa eneke kuwi itu selama 3 tahun. Bisa kita bayangkan lagi kono nang omah 14 hari wis itu 3 tahun. Berkali-kali akan dibunuh ketika dakwah ke Thaif dan Bani Saqif, itu juga dilempari batu, dilempari berbagai kotoran, serta menjadi cemohan dan mainan anak-anak kecil. Jadi nak diarani Muhammad gila, Muhammad edan, itu hal yang ringan itu. Awake dhewe kuwi sok kesinggung perkara apa ngono wae. Pernah itu gur perkara nama gawe undangan, gelare iki kurang cetong, wis iku kudu aku balekke. Ini kita ki di lingkungan kita ada yang iki kudu aku iki wong gelare ora padha.
Menjelang berangkat hijrah itu dikepung akan dibunuh oleh para algojo lengkap dengan senjatanya. Tapi Allah itu menyelamatkannya. Jadi kalau ini aja versi tarikh sendiri itu ketika itu sudah tidur semua, wong Jogo kok turu kok ya kabeh, kemudian digantikan tempat tidurnya itu oleh Ali karena sangat berani. Ketika keluar rumah itu tidak ada yang bangun. Ini salah satu perlindungan atau diselamatkan oleh Allah. Dalam perjalanan hijrah, beliau dikejar Surakoh untuk dibunuh. Tapi Surakoh waktu itu terperosok, yang akhirnya Surakoh justru itu masuk Islam. Pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi di Khaibar, namun beliau tidak memakannya dan selamat. Ketika itu disuguh, itu Rasulullah tidak mau makan. Sedangkan maksudnya disuguh itu oleh seorang wanita Yahudi itu ternyata diracun itu. Yang berikutnya Rasulullah wafat pada hari Senin, jadi lahirnya juga hari Senin, wafat pada hari Senin waktu duha, tanggalnya juga sama 12 Rabiul Awal. Hanya tahunnya yang berbeda, yaitu tahun 11 Hijrah. Ini sekelumit kaitannya dengan biodata yang perlu kita itu mengenang atau mengetahui, karena itu yang sangat kita cintai dan ini nanti akan memberikan syafaat perlindungan kepada kita pas nanti ada hari perhitungan. Kita nanti akan dinaungi atau dibela oleh Rasulullah karena jadi pengikutnya yang setia. Karena kita cinta kepada Rasulullah. Sekarang yang perlu kami sampaikan berikutnya, setelah kita mengetahui biodata, maka juga karena situasi kita masih dalam COVID-19, berarti masih ada teman-teman kita yang kena penyakit atau terpapar atau tertular kaitannya dengan virus COVID-19, maka kita juga kembali kepada yang kita kenang kehidupan Rasulullah kaitannya dengan kesehatan. Rasulullah itu dalam kehidupannya tentang kesehatan, dalam salah satu riwayat itu pernah Rasulullah berkunjung ke Raja Mesir. Setelah sampai di sana, Rasulullah kemudian diberi hadiah. Hadiahnya siapa? Hadiahnya ternyata bukan berwujud barang, tapi berupa orang. Ada 2 orang yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Yaitu yang pertama, itu seorang tabib. Atau kalau sekarang ya dokter pribadi itu maksudnya. Dari Raja Mesir itu. Kemudian yang satunya itu seorang budak. Maksudnya nanti kalau Rasulullah membutuhkan sesuatu pelayanan itu nanti dilayani oleh pemberian hadiah dari Raja Mesir itu. Dua-duanya kemudian diajak pulang. Setelah sampai di kediaman Rasulullah, yang budak itu kemudian dimerdekakan. Jadi sudah kami merdekakan, tidak jadi budak lagi, dan supaya pulang saja karena kami secara biasa itu sudah biasa hidup secara mandiri. Nah, kemudian yang dokter ini selalu mengikuti Rasulullah. Tiap hari, minggu, berganti bulan, berganti tahun. Tapi lama-kelamaan si dokter ini juga berpikir, saya sudah 1 tahun lebih, tapi Rasulullah itu tidak pernah sakit. Di Rasulullah itu kalau dihitung-hitung sakitnya hanya 2 kali. Yang satu itu pun ketika mau sedo atau meninggal dunia itu sakit. Jadi hanya 2 kali. Terus si dokter atau tabib tadi berpikir, gunanya apa aku bersama Rasulullah orang tahu. Rasulullah tidak pernah sakit. Terus matur sama Rasulullah, ya Rasulullah,
kula badhe pamit kemawon wong selama niki panjenengan niku mboten nate gerah lagi kula mboten enten tugase. Milane kula tak wangsul mawon ya Rasulullah. Ning kula badhe nyuwun dhateng Rasulullah. Lha apa? Rasulullah niku kok mboten pernah gerah. Mboten nate sakit niku janjane resepipun napa? Kiat napa sing niku dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian, oh begini, sekarang yang kami sampaikan kaitannya tentang makan. Rasulullah itu mengapa itu selalu sehat, kami itu adalah kaum itu juga sama dengan kita, yang makan apabila lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Pun dua kata-kata niki men kita niku kira-kira iso niru ora? Angel iki. Jadi Rasulullah itu dahar atau makan itu apabila lapar. Lah wae dhewe kuwi wis mbok kuwi luwe utawa ora kan makan. Jatahe kan ping 3. Oh, ping 3 kuwi kok jek ning makanan sing luwih enak, kene jek ning nggone. Ini baru 2 kata ini saja kita itu sebagai umat Rasulullah itu sulit itu. Jadi makan apabila lapar, dan ketika makan itu sadurunge wareg kuwi wis. Jadi sebelum kenyang itu dilereni. Lah awake dhewe iki nek krasa enak kuwi malah tanduk. Nah itu yang muda-muda ki ning basane ngantek kemlekaran. Itu kemudian sang dokter itu wah ya bener ya. Rasulullah itu suka berpuasa. Jadi puasa Senin Kemis itu selalu dilakukan. Maka kalau ada sumu tasiku, jadi puasa itu bisa marahi sehat. Ini kaitannya dengan kesehatan. Yang berikutnya, beliau itu mengatur pola makan. Kok pola makan? Beliau itu menyatakan tadi itu juga isilah perut ini 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk pernapasan untuk udara. Jadi wetenge awake dhewe kuwi kata Rasulullah nak kepengin sehat kuwi dibagi 3. Tinggi makanan kuwi 1/3, tinggi minum 1/3 air. Terus masih ada dikosongi 1/3 itu untuk angin. Nah isine angin tok, kuwi ya kaya nak salat iki suarane apa kuwi kemrucuk. Isine angin tok. Kalau dikebaki makanan ya tadi kami sampaikan iki iso kemlekaran. Nah wong-wong tuwa dhisik kuwi jenenge kemlekaran le wis nggen turu wae kaya golek enthong dikeruk karo entong. Lah hubungane entong karo wargen ki apa? Jare gen tinggi melorot. Ini barangkali juga ilmu bagi kita sekalian, apalagi yang sudah berumur 50 munggah kuwi wis ora kaya DJ enom. Umur 50 munggah, umur 50 tahun itu kata ahli kesehatan itu penyakit mulai berdatangan. Penyakit apa-apa kuwi sampai dihitung kuwi 12 atau apa itu. Ning penyakit maune ora tahu batuk kuwi ya terus batuk. Maune nak toyan kuwi sewengi gur sekali ya terus dadi beberapa kali beser. Jadi butak batuk, bengek, beser, mripat sing maune awas dadi apa kuwi lawur, kuping sing maune tengen dadi budak, kulit sing maune mulus dadi brisik, untu sing maune iku apa-apa terjas dadi bonsel. Ogak kabeh kuwi tadi. Lara untu iki jan luar biasa. Kemarin saya itu juga bae lara untu ki lara tenanan. Ini kaitannya dengan yang ada di perut kita, itu kata Rasulullah memberikan sinyal seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang dimakan dan diminum oleh Rasulullah itu
halalan thayyiban, halal dan thayyib. Jadi baik atau bergizi kemudian membawa kesehatan dan kebaikan tubuh. Halal kuwi akate iki dihalalke. Jadi pun iki disuguhke kula nggih. Kula tak ngicipi nggih. Maka kalau ada kisah ada seseorang yaitu ahli ke masjid kemudian karena taatnya tadi selalu berjamaah, tapi waktu itu antara sadar dan tidak pas bulan Ramadan itu mendengar ada seorang yang bukan seorang, ada suara yang bercakap-cakap. Wong iki ahli ibadah, orangnya baik, tapi ini nanti 40 hari doanya tidak dikabulkan. Nah terus dia bilang, kenapa ngopo? Tadi sudah makan barang yang tidak halal. Lu ngopo? Waktu itu, ini diceritakan waktu itu. Waktu itu oleh istrinya disuruh beli kurma. Setelah itu sampai di sana itu tidak seizin dengan yang jual kurma. Kurma itu ketika ditimbang ada yang jatuh, langsung dimakan oleh yang bersangkutan ini. Maka kurma yang jatuh karena belum diizinkan itu belum halal. Maka 40 hari itu doanya tidak dikabulkan. Ini percakapan malaikat yang menyertai. Jadi di sekeliling kita itu ada malaikat. Itu karena ketaatannya kepada Allah diberikan itu keistimewaan bisa mendengar percakapan dua malaikat. Setelah sadar, ya Allah itu saya. Memang tadi saya mau beli kurma. 40 hari tidak dikabulkan. Akhirnya apa? Sore harinya, hari berikutnya itu mencari yang dibeli kurma itu. Tapi di situ sudah tidak ada orang itu yang jualan kurma itu. Terus hari berikutnya, hari ketiga itu datang lagi, juga tidak ada. Itu tidak putus asa, hari keempat datang lagi, tapi yang jualan itu sudah orang lain, yang jualan lebih muda ditanya. Mas, kalau bahasanya sini, sing dodol kurma ini kemarin orang tua itu kemana? Kapan Pak? Seminggu yang lalu atau 5 hari yang lalu. Oh itu ayah saya, sekarang saya gantikan. Lah kemana? Ayah saya sudah meninggal. Aduh, itu sudah putus asa. Sampai sinten kula anake. Lah enten napa kok ketoke kok susah? Ya diceritakan. Saya kemarin beli kurma 1 kilo, ada yang jatuh. Saya kira itu kurma saya, ternyata itu yang jatuh itu kurmanya Bapak sampean itu belum dihalalkan. Saya kesini hanya minta dihalalkan kurma yang 1 itu, karena doa saya itu 40 hari tidak dikabulkan. Waduh, ayah saya sudah meninggal. Ya enggak apa-apa, sekarang kan ada gantinya. Tapi bapak saya itu punya putra 7. Saya salah satunya. Jadi kalau itu ke bapak mestinya yang 7. Waduh, biasanya nak itu judek itu neplek bathuk. Plek. Ya sudah. Pun ning ngalalke nggih pun kula kalalke wong kurma siji mawon kula kalal. Lah sing 6 omahe pundi? Yang 3 itu di dalam desa ini, yang 3 di luar kota. Wis abot-abote kurma sak kecil diurut 2 hari baru selesai. Setelah itu tetap ke masjid, maka mendengar lagi percakapan malaikat tadi. Wah, alhamdulillah ini yang bersangkutan sudah dihalalkan kurma yang kemarin dimakan 1 itu, sekarang dihalalkan, maka doanya sudah kembali itu diijabahi atau dikabulkan oleh Allah. Bapak sekalian dan ibu-ibu, ini salah satu contoh barangkali tentang halalan thayyibah itu ternyata juga tidak. Kadang-kadang kita kami melihat orang yang ahli hisab wasuni, tegese ngisap rokok ngesun geni, wong udut. Ini nak gampang bagi rokok sapa langsung diambil, puk. Lah kuwi nggone sapa? Wong urung dihalalke. Nah kuwi ning bahasane aku njaluk rokokmu ya, iya itu sudah
halalan. Ini halal. Ini kaitannya dengan rokok, walaupun kita juga masih ada khilafiyah kaitannya sing rokok karo sing ora itu ada yang mengharamkan, ada yang mubah. Tapi salah satu itu yang kebiasaan dari bapak-bapak kuwi sing ahli ngerokok kan gini. Iya aku gur korek tok iki aku njaluk rokok. Ini sudah sah. Atau ibu-ibu barangkali ketika itu memasak kemudian itu untuk bumbunya itu garang asem kuwi nganggo blimbing wuluh. Monggo tanggane kuwi ndek blimbing wuluh ora nembung langsung golek. Ini bagaimana halalan thayyibannya? Mesine nembung. Agen kuwi ora dosa sak lawase nembunge kuwi, Mbak, Bu atau Bude, kula nyuwun blimbinge ya. Oh nggih. Nggih mboten bola-bali nyuwun sak teruse men nggih. Oh nggih. Nah, ini kan wis halalan sak. Ini halalan thayyibah itu ternyata kaitannya dengan yang kecil itu pun juga mempengaruhi kaitannya dengan makanan kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi isi perut itu memang kalau kepingin sehat lahir batin halalan thayyibah. Kemudian ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu juga menerangkan. Jadi kaitannya dengan makanan itu kalau bisa itu 4 sempurna. Kita sok mendengar itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau ini 4 sempurna. Apa itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama, kalau mau makan itu mengucapkan basmalah. Ini 4 sempurna. Jadi mengucapkan basmalah. Awake dhewe iki sok lali apa meneh nek pas prasmanan, eneng nggon jagungan, antri sisan, kuwi saking kesusune sok lali ora ngucapke basmalah. Atau gitu lapar sekali ketemu kuku adua makan langsung disajikan, wis saking luwene ora ngucapke basmalah. Yang kedua, setelah selesai Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillah. Ning sing sok krungu awake dhewe sok dilihat kuwi ora krungu alhamdulillah ning glegegen. Yang ketiga, Rasulullah yang dimakan tadi sudah kami sampaikan halal dan thayyib, halalan thayyiban. Jadi yang ragu-ragu gitu. So kadang-kadang kita itu juga ragu-ragu. Jajan soto. Wis duan semangat mau makan. Iya neng tahu, tempe, panas kemebul, kemudian ada bandeng, ada kuwi dhewe kono kuwi ana nggon piring. Kemudian diirisi. Apa itu? Rada ireng-ireng sithik. Jenenge dideh apa itu? Nah, saren. Nah, seleranya karena kita ker pengajian sing iki mau arep disendok kok kono kuwi eneng dideh. Takon karo sing dodol soto. Mbak, iki mau le goreng tempe karo le goreng dideh iki wajane dhewe-dhewe apa dadi siji. Lah kok dadak dhewe-dhewe iki napa nggih dadi siji, lengone nggih dadi siji. Ya Allah. Pun Mbak kula tak karak niki kalih tahu pinten ndak jadi selera makan itu. Otomatis tempene kuwi ya katutan getih mau sing goreng getih karena jadi satu. Ini maka MUI dalam hal ini memberikan penerangan kepada bagus. Seiki nak iso kuwi didewekke, nak ora ya kepengin barokah ki ora usah dodol ngono piye to. Itu bahasanya seperti itu. Halalan thayyiban iki ora nyolong, iki ora nganggo akad, tapi kadang-kadang kita itu kecampuran yang subhat, juga diarani subhat yang seperti itu. Yang berikutnya apa? Tadi 4 sempurna itu sadurunge basmalah, sakwise alhamdulillah, makanannya tuh halalan thayyibah. Rasulullah ketika makan, ketika dahar itu bersama-sama dengan orang lain. Bisa keluarga makan bareng. Maka kalau ini pesantren, winak bar masak atau ngliwet kuwi ditumplek ning nggon tampah atau ada yang lain sing ora bocor kuwi, kemudian sayure ya ditumplek,
ora nganggo sendok, santrine 5 makan bareng. Makan bareng. Kuwi nak tangane kuwi kuat panas ngono ya cepet warke ning nak kuwi jek. Ini maksudnya apa? Bersama-sama dengan yang lain itu nak duwe daharan, duwe makanan itu kelingono karo wong liya. Maka ada hadis yang lain yang menyatakan yen masak kuwi baune krungu karo tanggane, mak seng ambune grehnya teko ngendi-endi kuwi supaya berusaha dibagi karena kebacut mampu. Nek perumahan ngeten iki nek goreng-goreng ngono ya teko ngendi-endi ora. Nah, kalau ndak ya memang itu supaya tidak menimbulkan iri atau selera orang lain yang kena baunya itu. Ini bersama-sama yang dimaksud seperti itu. Yang berikutnya, Rasulullah tidak pernah mencela suatu makanan. Jadi sing eneng kuwi ya didahar ngono ora tau dicela. Awake dhewe ngene iki ya urung iso. Nah pas jagongan gawe wong ya jejer-jejer kuwi wong ya itu didahar ngono jek dicela. Lemper kok cilik-cilik. Nah, kuwi jenenge mencela. Lemper kok asine kaya ngene iki. Nah niat digawe iki jane ya ora ngene iki. Iki namanya mencela. Ora urung ya entek ning kadang-kadang itu dicela. Ini ketika ditanya oleh Rasul, ternyata banyak itu uraiannya ketika dokter yang bersama Rasulullah itu menanyakan itu. Rasulullah juga dalam keterangannya itu tidak pernah mencampur makanan susu dengan ikan. Susu dengan sesuatu yang masam. Kemudian 2 jenis makanan yang menghangatkan. 2 jenis makanan yang kecut. Nah, ini ternyata Rasulullah juga selektif seperti itu. Nabi menganjurkan makan malam walaupun hanya dengan segenggam buah kurma. Beliau bersabda, meninggalkan makan malam itu bisa mempercepat ketuaan. Jadi hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lagi kula mau gaco tuwa niku Pak. Lah iki kan luwih tuwa ngene. Jadi ora ketang sithik ketika mau malam atau makan sore atau makan malam itu tetap dilakukan. Minuman Nabi itu madu, air dingin yang sejuk, air manis dan susu. Ini minuman yang diminum oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya, olahraga yang cukup, beliau mengajarkan agar banyak berjalan kaki setiap harinya. Ini kaitannya dengan kesehatan Rasulullah. Barangkali tadi kita sudah mengkaji kaitannya dengan biodata, sekarang kaitannya dengan kesehatan atau yang dilakukan Rasulullah. Hubungannya dengan kesehatan itu juga Rasulullah pernah memberikan cara mencari kesembuhan ketika sakit. Nah ini penting. Si rawuh iki baik bapak maupun ibu itu kan pernah sakit. Apa yang perlu kita lakukan ketika sakit? Itu Rasulullah pernah menyampaikan apa yang dilakukan mereka yang merasakan kesakitan dalam tubuhnya. Jadi ini awake dhewe iki nak lara kuwi apa sambate iki aduh biyung. Aduh biyung iki jane ora terlalu salah. Sebab yang terdekat dengan kita kuwi nak demben ora mama, ora bunda, ora ibu, tapi biyung. Biyung. Nah ora simbok. Nah, biyung. Maka karena dekate karo biyung ora karo bapake, kuwi pas kesandung kuwi otomatis aduh. Nah, kelingan karo biyunge, biyung, aduh, biyung. Itu yang dilakukan. Sedangkan kalau kita itu sakit, ternyata ada anjuran. Apa yang perlu kita lakukan? Dalam salah satu hadis diterangkan,
ngan Utsman bin Abi Asis Saqafi annahu saqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajidu fi jasadihi mundus aslam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha yadaka alal ladzi ta'lamu min jasadika wa qul bismillah salasan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min sarri ma ajidu wa ukhadir rawahu Muslim. Dari Utsman bin Abi Al-As bahwa sesungguhnya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu maksudnya menyampaikan kepada Rasulullah dengan suatu penyakit. Jadi Utsman itu menyampaikan punya penyakit yang ditemukan berada dalam tubuhnya semenjak dia memakok agama Islam. Jadi wis suwe tenan wilorone Utsman itu duwe penyakit. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di atas bagian yang terasa sakit di tubuhmu. Yen bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah. Sing krasa lara kuwi endi? Letakkan tanganmu, diselehno tanganmu di atas bagian yang sakit atau dirasa di tubuhnya yang sakit itu. Kemudian bacalah bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah membaca basmalah 3 kali, kemudian berdoa, a'udzu billahi wa qudratihi min sarri ma ajidu wa ukhadir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temukan dan aku takuti. Ini 7 kali. Ping 3 maca bismillah, kemudian membaca doa a'udzubillahi wa qudratihi min sarri ma ajidu wa ukhadir 7 kali. Sing lara ning ngendi? Sing lara mau giginya ya berarti tangan kita itu ditempelke ning nggon gigi. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian juga ada riwayat yang lain kaitannya dengan penyakit. Ya, karena tadi kami singgung, selain biodata memperingati Rasulullah, dari masih corona, itu ada yang sakit. Dari Sa'id radhiyallahu berkata, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad, apakah kamu sakit? Beliau menjawab, benar. Dia berkata, Bismillahi arkika min kulli sa'in yu'dhika min sarri kulli nafsin au ainin hasidin yusfika. Bismillahi arkik. Dengan nama Allah lakukan penyembuhan kepadamu dari tiap-tiap sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan tiap-tiap diri dan dirikan orang yang dengki. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku laksanakan penyembuhan kepadamu. Riwayat Muslim. Kemudian disambung an Anas bin Malikin fi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi antasafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru sakoma. Jadi ini ceritanya malaikat datang kepada Rasulullah, kemudian malaikat itu berdoa, Allahumma robban nasi mudhibal ba'si isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru sakoma.
Ini Bapak dan Ibu sekalian ketika menjenguk orang sakit, itu seperti yang dilakukan, sing loro sing endi yang dirasakan, kemudian berdoa ini. Yang artinya Allahumma ya Allah, Tuhan manusia, menghilang bahaya, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau, dalam kesembuhan yang tidak meninggalkan atau diiringi sakit atau tidak kambuh kembali. Ini kalau yang pertama itu yang kita melakukan kalau kita itu sakit, kalau yang kedua ini kalau kita menengok atau kita besuk kepada orang yang sakit, itu yang kita baca doa. Sedikit yang perlu kita lakukan atau kita mengenang apa perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu menganjurkan kepada kita sekalian dalam hal apapun jangan sampai kita itu melakukan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Ini yang perlu kita kenang kaitannya kita dengan memperingati Maulid Rasulullah. Sebab firman Allah diterangkan, ala laknatullahi alal kadhibin. Ingatlah bahwa laknat atau ketukan Allah pada orang-orang yang dusta. Dan dalam hal ini Rasulullah juga menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang dusta padaku atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai. Jadi sangat-sangat kuat. Dengan demikian, maka kalau kita itu melakukan dosa, itu dua. Salah satunya dosa itu sok kadang-kadang ora ana gunane ngono awake dhewe iki sok tahu berbuat dosa. Goroh kuwi ya dosa. Salah satunya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah punya anak umur 2 tahun, 3 tahun itu seneng-senenge ngomong. Bapak ibu sudah dandan melitit. Bapak-bapak wis jajasan, sepaton, wis peci mau berangkat, ibu juga sudah semuanya lengkap. Anaknya tanya, Bu, ya atau Pak, mau kemana? Nah, ini punya pemikiran, itu nak bloko, itu melu. Maka jane arep jagong, kondo arep layat. Oh arep layat, Nduk, mongko arep jagong. Cah cilik orang didosa, wis dihapusi, goro-goro punya pemikiran, mongko urung karo nak melu. Lah tanya lagi, lah layat kemana Bu? Itu loh etan kuwi lho, Mbah Karto kuwi. Lah sakit apa toh Bu? Sakit jantung. Terus di rumah mana Bu? Rumah sakit mana? Oh, di rumah sakit PKU. PKU Solo apa Karanganyar? Nah, wis ngarang meneh. Terus nanti jam berapa? Pertanyaan sampai 100, mung cah cilik seneng takon, goroe ping 100. Ora ning keuntungane apa-apa, kita itu sudah dosa 100 kali. Ini kaitannya dengan kejujuran. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita supaya kita itu selalu jujur. Maka ada kisah yang barangkali kalau teman-teman kita itu ahli thariqah Qadiriyah, yaitu tokohnya itu dikatakan seorang waliullah, namanya ketika kecil itu Al-Jailani, itu orang Baghdad. Waktu itu pernah pamit sama ibunya, mau ke pesantren. Bu, saya mau belajar ke pesantren. Mulai karena anak satu, ayahnya sudah tidak ada. Lah terus aku kok koncone sapa to, Le? Ya ibu sendirian tidak apa-apa ya. Karena seorang ibu juga bersemangat anaknya jadi santri yang baik. Ya sudah, umpama nanti juga sudah tidak ketemunya itu di akhirat.
Ya Bu, berangkat. Oleh ibunya karena kasih sayang itu diberikan uang saku itu 40 dinar. Ditaruh itu dalam sakniki niku kaya gombal sing dijahiti apa kantong. Aku gur meling loro, siji aja lali ngibadahe, sing nomor loro dadi wong jujur. Wis sapa wae sing takon ora pandang bulu, jujur. Nggih, Bu. Berangkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang 40 dinar oleh ibunya itu ditaruh di ngisor canglaan atau ngisor kelek gitu. Wis berangkat. Dengan jalan kaki membawa uang 40 dinar, uang dan makanan bekal seadanya karena di gurun pasir banyak penyamun. Di tengah perjalanan itu ada penyamun jumlahnya 40, berarti 40 bahasane kene begal, 40 begal. Yang pertama ada pos-pos itu tanya, nggawa apa? Arep nyang ndi? Badhe teng pesantren arep ngaji. Nggawa apa? Beto arta. Pira? 40 dinar. Ning endi? Nggih enten ngen kula simpen. Nah ini bagi begal, cah cilik ngomong, wah iki cah cilik iki guyonan kuwi mosok nggodhe tok cerita, ora ngerti yen aku ki begal. Wis kono ndang mangkat kono. Nggih. Yang kedua juga sama. Lah yang ketiga, nggawa apa? Nggawa duit. Pira? 40 dinar. Ning endi? Enten nggen ngisor canglaan iku. Sing gawani sapa? Ibu kula. Wih. Tenan. Ya kemudian dilaporkan kepada kepala begal. Iki kok mbok sekali-kali napa digledah ngoten ya? Kepala begal. Rene le. Bener kowe nggawa duit? Nggih. Loh. Lah kok jujur ngerti ora yen iki kabeh iki penyamun begal. Kula kali ibu dipun weling siji ken jujur kepada siapapun. Kula mboten ngerti sampean iku jujur, sampean iku maling apa sampean begal mboten ngerti ken jujur ngoten niku. Lah duwite ning endi niki enten ngisor canglaan iki. Kemudian diambil, wah bener ning duit. Jujur benar itu data. Kemudian ketika itu ngambil uang itu kepala begal itu dapat hidayah dari Allah. Ya Allah, iki cah cilik iki cah umur semene di kandhani ibuke manut jujur bener aku sing takon. Lah aku sing wong tuwek kene berngoses mulai rontok kabeh kene gek gur tumindak Allah kalah karo bocah sing umur remaja seperti ini. Maka waktu itu meneteskan amarta ngene le. Aku kalah karo awakmu. Arep ngaji nyang ndi, nyang pondok ngendi? Aku tak melu. Melu pripun? Aku arep tobat melu kowe wae. Lah pun monggo, pun kalih kula nggih teng mriku. Ya. Akhirnya yang 39 itu ngumpul. Ya. Pripun iki Pak Ketua? Aku iki wis iki terserah kowe arep begal terus karepmu, aku arep melu iki. Lah kula niku demben sing dadi panutan sampeyan, nggih seni nek niki ajeng melu ngaji kula nggih melu ngaji teng pesantren. Nah, akhirnya karena kejujurannya, karena taatnya pada ibu, lari remaja yang namanya Al-Jailani tadi ditutke begal 40 tobat. Ini barangkali keuntungan bagi kita itu kejujuran dan ketaatan kepada orang tua itu perlu kita lakukan. Ini sebagai penutup, tadi kata menang perjuangan Rasulullah dan juga kaitannya dengan kesehatan, tapi pesan Rasulullah di antara kita itu supaya menambah ibadah kita, di samping kedisiplinan, taat kepada orang tua, tapi tentang kejujuran itu perlu dipun tingkataken. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.